Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam acara doa pagi online yang selalu kita lakukan setiap harinya. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih memelihara kita semua sampai saat ini. Kita masih bersama-sama boleh beribadah, itu semua karena kasih dan anugerah-Nya. Saat ini di pagi yang luar biasa, yang indah ini, mari kita mau datang dengan hati kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah dan mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau nyatakan kerinduan kita dalam hadirat-Nya. Kita percaya bahwa ketika kita berkumpul 2-3 orang, di situ Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita mau angkat hati kita mau angkat satu pujian yang menyatakan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Mari kita angkat hati kita. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat nafas yang luar biasa yang telah Engkau beri Tuhan. Mari Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu dengan kasih dan keberadaannya dalam hidup kami, yang memelihara setiap kami, mau mengurapi setiap hati kami, sehingga apa yang kami dengar boleh menjadi pedoman yang baik buat hidup kami hari lepas hari. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Nya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan ada di tengah-tengah kami. Lawat kami melalui firman-Mu Yesus.
sebab kami datang dengan kerinduan kami. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami semua, kita semua. Nah, pagi hari yang indah ini, izinkan saya memberikan renungan singkat bagi saudara untuk kita melalui aktivitas kita di pagi hari ini hingga pada malam hari. Yuk, kita baca di dalam Roma 9 ayat 19 sampai 21. Kita baca untuk perenungan kita di pagi hari ini yang terambil di dalam Roma 9 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama ya, bagi yang sudah membawa Alkitab, bagi yang belum mempunyai Alkitab atau belum membawa Alkitab, saya bacakan untuk saudara. Di dalam Roma 9 ayat 19 sampai 21 dikatakan, "Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang mau disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya?" 20. "Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian?" 21. "Apakah tukang periuk itu tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa?" Saya ulang pembacaan firman Tuhan supaya kita bisa meresapi ayat demi ayat, kata demi kata, supaya firman Tuhan ini bisa masuk dan mencerna dengan baik dalam hati kita. Ayat 19. "Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya?" 20. "Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian?" 21. "Apakah tukang periuk itu tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa?" Amin. Nah, dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa firman Tuhan berkata, siapa yang dapat berbantah-bantah dengan Tuhan? Siapa sih kita ini? Kita ini hanyalah tanah liat dan Tuhanlah penjuna kita. Kita ini tanah liat yang siap dibentuk oleh Tuhan, siap dibentuk menjadi bencana yang lebih indah oleh Tuhan. Nah, saudara, seringkali dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang di luar harapan kita. Seringkali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu di luar keinginan kita. Contohnya, pada pandemi COVID-19 ini, kita sering kali mendengar berita-berita yang tidak enak di telinga kita. Kita sudah punya pekerjaan, namun kita di PHK. Mungkin kita sudah punya toko, namun lagi perekonomian lagi sepi. Mungkin kita juga banyak mendengar berita-berita duka cita di grup, di status-statusnya orang. Bagaimana banyak sekali orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita. Nah, saudara, mungkin kita berkata, mengapa hal ini terjadi kepadaku? Mengapa Tuhan? Mengapa ini terjadi kepadaku? Kenapa masalah demi masalah senantiasa bertubi-tubi datang kepadaku? Masalah satu baru selesai, datang lagi masalah berikutnya. Apalagi masalah yang lama belum selesai, datang lagi masalah baru. Bagaimana aku harus menjalani kehidupan ini? Aku mungkin merasakan jenuh, aku mungkin merasakan stres, aku mungkin mengalami tertekan. Jiwaku tidak kuat menahan hidup ini. Aku merasa seperti orang yang tidak berdaya. Masalah demi masalah terus datang menghampiriku. Apa yang harus aku perbuat? Nah, saudara, kita harus sadar bahwa kita ini hanyalah tanah liat dan Tuhanlah penjuna kita. Bagaimana penjuna itu mau membentuk diri kita, itu adalah hak Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin membentuk kita, kita hanyalah tanah liat. Kita harus belajar percaya bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tuhan yang sangat baik senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Kita
kita baca di dalam ayat 19 sampai ayat 20 tadi. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah-bantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian Tuhan? Ayat 21 berkata, apakah tukang periuk itu tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan adalah penjuna kita dan kita hanyalah tanah liat yang siap dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi penjunanya. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini kita tidak bisa kabur atau kita tidak bisa lalui apa itu yang namanya proses kehidupan. Apa sih proses kehidupan itu? Proses kehidupan itu adalah proses di mana kita dibentuk menjadi orang mempunyai kedewasaan rohani dalam kehidupan kita. Proses kehidupan itu adalah proses di mana karakter kita dibentuk mempunyai karakter yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa menjadi secitra dengan Tuhan. Itu adalah namanya proses kehidupan, di mana yang namanya proses kehidupan itu tidak selalu enak dalam kehidupan kita. Yang namanya proses kehidupan itu adalah proses di mana terjadi pembentukan demi pembentukan dalam kehidupan kita, pembentukan karakter, pembentukan sifat dalam kehidupan kita. Itu tidak mudah dan itu tidak nyaman dalam kehidupan kita. Saudara tahu bahwa saudara apa pernah melihat seorang penjuna yang lagi membentuk tanah liat? Mereka itu dalam membentuk tanah liat, dia tuh harus mengeluarkan dulu apa itu namanya kerikil-kerikil dari tanah liat itu. Dan saat penjuna itu harus mengeluarkan kerikil-kerikil dari dalam tanah liat itu, tentu bagi tanah liat itu sendiri itu menyakitkan. Tapi tidak mungkin kerikil akan bersatu dengan tanah liat saat penjuna itu akan membentuk sebuah kendi atau sebuah gelas atau sebuah piring. Tidak mungkin kerikil itu akan diikutkan juga, tapi dia akan menghilangkan kerikil-kerikil itu dari tanah liat itu. Seperti itulah proses kehidupan. Proses kehidupan itu adalah di mana kita diproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin kalau saudara belum lulus dalam hal kesabaran, maka Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tidak sabar. Supaya apa? Supaya kesabaran kita perlahan demi perlahan itu akan terbentuk, saudara. Mungkin saudara tidak lulus dalam hal keuangan, maka Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang bisa membentuk kita dalam hal keuangan. Seperti itulah yang namanya proses kehidupan. Mungkin kita berkata, wah ini tidak nyaman, ini tidak enak buat tubuhku. Yang namanya proses kehidupan itu memang tidak nyaman. Tapi Tuhan mau kita melewati yang namanya proses kehidupan untuk menjadikan kita lebih dewasa lagi. Dewasa dalam hal kerohanian kita, dewasa dalam sikap kita, dewasa dalam pemikiran kita. Tuhan ingin kita memiliki karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun Tuhan membentuk kita. Tuhan senantiasa membentuk kita menjadi sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih bernilai. Dulu waktu saya masih kecil, saudara, saya pernah melihat seseorang yang membuat emas. Emas itu akan dibentuk menjadi sebuah perhiasan. Contohnya seperti kalung, gelang, cincin. Bagaimana proses pembentukan emas itu? Saya pernah lihat waktu saya masih kecil, emas itu dibakar dengan api yang begitu panas untuk bisa melelehkan emas itu dan membentuknya menjadi sesuatu seperti kalung, gelang, cincin. Seperti itu, saudara. Dalam proses pembakaran emas itu menyakitkan bagi tubuh emas itu sendiri. Sakit rasanya dibakar dengan api yang begitu panas. Tapi tujuan dari penjuna yang membuat emas itu adalah untuk merubah emas yang jelek rupa itu menjadi emas yang lebih indah. Membentuk seperti kalung yang berkilau-kilau, membentuk seperti gelang yang sangat indah. Tujuan Tuhan membentuk kita itu adalah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus, karakter yang indah,
sehingga kita siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan kedua kalinya dengan karakter kita yang lebih dewasa. Nah, penjuna itu mempunyai hak penuh atas tanah liatnya. Kita sebagai tanah liat tidak bisa berbantah-bantah. Aku tidak mau dijadikan seperti gelas, aku mau dijadikan piring saja. Aku tidak mau menjadi seperti gelas. Tidak bisa seperti itu. Kita sebagai tanah liat, kita tidak mempunyai hak untuk berbantah-bantah atas kehidupan kita. Tuhanlah penjuna kita. Tuhanlah yang membentuk kita. Tuhanlah yang memproses kehidupan kita untuk kita menjadi sesuatu yang bernilai harganya, untuk kita menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai lebih tinggi. Itulah tujuan Tuhan membentuk kita. Nah, kabar gembiranya saudara, apa tujuan Tuhan selain Tuhan memberikan proses kehidupan itu kepada kita? Kabar gembiranya bahwa tangan penjuna itu tidak pernah jauh dari kita. Saat Tuhan membentuk kita, saat Tuhan memegang tanah liat itu, tangan Tuhan, tangan penjuna itu tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Apapun yang saudara rasakan, apapun yang saudara alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya senantiasa ada buat kita. Kasih-Nya senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan begitu mencintai saudara. Tuhan begitu menyayangi saudara, dan Tuhan ingin saudara menjadi pribadi yang lebih lagi bernilai, lebih lagi bermanfaat. Nah, itu yang Tuhan mau. Nah, saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara, tetaplah melekat kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara rasakan, mungkin saudara mengalami kepahitan demi kepahitan dalam hidup, mungkin saudara mengalami sukacita, mungkin saudara mengalami kesedihan, mungkin saudara mengalami apa itu namanya tertekan, mungkin saudara mengalami apa itu namanya depresi, stres. Percayalah kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Tangannya senantiasa dekat dengan kita, dan Dia senantiasa menolong kita, menopang kita. Takkan dibiarkan kita jatuh tergeletak, sebab ada Tuhan yang menopang kita. Itu kabar gembiranya saudara. Sekalipun mungkin proses kehidupan itu tidak nyaman bagi kedagingan kita, mungkin proses kehidupan itu jahat bagi tubuh kita, kita merasa berontak dan kita tidak bisa melalui setiap proses kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, tangan penjuna itu tidak pernah jauh dari kita. Tangannya senantiasa ada untuk memberikan kepada kita kekuatan, untuk memberikan kepada kita damai sejahtera, untuk memberikan kepada kita kelepasan, untuk memberikan kepada kita kelegaan. Datangi Dia, hampiri Dia, maka Tuhan akan masuk ke dalam hatimu. Bukalah pintu hatimu, maka Tuhan akan masuk ke dalam hatimu, menerangi setiap sudut dalam hatimu. Tuhan akan memberikan ketenangan, Tuhan akan memberikan kesabaran, Tuhan akan memberikan ketabahan, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hal saudara melalui mengarungi kehidupan ini. Sadari saudara, hidup ini bukan tambah baik, hidup ini bukan tambah nyaman, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kita mengarungi kehidupan ini, kita tidak pernah menjalani hidup ini sendirian. Kita punya sahabat yang sangat baik, kita punya Tuhan yang senantiasa ada buat kita. Kita tidak pernah menjalani hidup ini sendiri. Sehingga berhentilah untuk kita mengeluh, berhentilah untuk kita bersungut-sungut, berhentilah kita untuk mengasihani diri sendiri. Kita punya Tuhan yang senantiasa ada buat kita. Itu kabar gembiranya, bahwa tangan penjuna itu tidak pernah jauh dari tanah liatnya. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita sama-sama satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sadar bahwa kami ini hanyalah tanah liat yang siap dibentuk oleh Engkau. Apapun yang boleh kami alami hari ini Tuhan, dari pagi hingga pada malam hari nanti, kami percaya Tuhan, bahwa rencanamu sungguhlah rencana yang baik. Rancanganmu bukanlah rancangan kecelakaan buat kehidupan kami, tapi rancanganmu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kuatkan hati kami. Tuhan, jamah hati kami, lembutkan hati kami Tuhan.
Biarlah Tuhan kami boleh berjalan seturut dengan firman-Mu. Ajari kami untuk kami tidak menyimpang dari jalan firman-Mu Tuhan. Untuk kami terus berjalan sesuai dengan yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami, bawa kami Tuhan, bimbing kami Tuhan. Untuk kami senantiasa masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan. Proses kehidupan kami, untuk kami boleh memiliki karakter yang dewasa di dalam Engkau ya Bapa. Meskipun itu tidak nyaman bagi tubuh kami, tapi kami percaya sesuatu yang indah menanti kami. Kami percaya sesuatu yang indah Tuhan sudah menunggu kami ya Bapa. Kami percaya Bapa, tidak sia-sia orang yang menanti-nantikan Engkau. Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami. Engkau akan memberikan sukacita dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mempercayakan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu Tuhan. Dari pagi hari ini, siang hari, sore hari, bahkan malam hari Bapa. Kami percaya tangan pimpinan kasih-Mu, tangan penjuna itu tidak pernah jauh dari tanah liatnya, tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Senantiasa kuatkan kami, kuatkan iman kami, kuatkan kerohanian kami, agar kami senantiasa melekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Tetap kami akan berkata, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Tetap kami akan berkata, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tetap percaya, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, dadah.